berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berilah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami sepanjang hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Ya, Pastor Ilwan, kami persilakan Pastor untuk menjelaskan mengenai tema Allah adalah kasih. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Sebagai permulaan dari pertemuan kita pada malam hari ini, karena ini merupakan bulan Kitab Suci Nasional, tentu semua kita tahu Alkitab yang kita pakai sebagaimana yang saya tampilkan ini adalah Alkitab yang ada Deuteronomikanya. Sebagai bahan refleksi kita bersama, mungkin tidak semua mempersiapkan kitab suci, maka saya akan membacakan teks kitab suci supaya dapat didengarkan. Adapun teks kitab suci yang akan saya bacakan ini adalah dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya akan bacakan secara pelan, nanti bisa didengarkan. Setelah itu baru saya akan melanjutkan dengan penjelasan saya tentang Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, di tengah situasi seperti ini yang kita ketahui secara bersama, mau tak mau kita menggunakan teknologi untuk bertemu dari layar ke layar.
Walaupun pertemuan ini tidak seideal dengan pertemuan dari muka ke muka. Saya harap dengan demikian kita bersama-sama selain mendalami tema BKSN Allah adalah kasih, kita juga belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk menyalurkan kasih Allah, ya. Karena kasih Allah itu bukan hanya disalurkan melalui cara-cara konvensional, tetapi dapat juga menggunakan cara-cara teknologi seperti ini, ya. Pertama kita harus mendengarkan ataupun menyelami kata kasih itu sendiri. Saya harap suara saya dapat terdengar dengan baik, ya. Ada bermacam ragam definisi orang tentang kasih. Tetapi harus saya katakan bahwa definisi apapun tentang kasih tidak ada yang definitif, ya. Jadi orang punya banyak perspektif, banyak cara pandang terhadap kasih itu sendiri, ya. Supaya penjelasan saya tentang kasih itu tidak melulu pendapat pribadi, maka saya beberapa waktu yang lalu membaca ulang ensiklik Paus Benediktus ke-16, Paus sebelumnya, yang memang berbicara langsung tentang tema Allah adalah kasih. Judul ensiklik ini adalah Deus Caritas Est, ya. Beliau menjelaskan kata kasih itu pertama-tama dari sudut pandang teoritis, ya. Jadi kita coba mengikuti alur pemikiran beliau tentang kasih dulu. Dia mengacu kepada filsafat Yunani terlebih dahulu, bahwa di dalam kasih, pertama-tama kita mengenal pemahaman orang kasih sebagai eros. Sebagai eros itu seperti ini, bahwa setiap manusia merasa ada yang kurang di dalam dirinya, merasa tidak lengkap. Itu juga dialami oleh Adam ketika dia berada di Taman Eden. Karena dia merasa dirinya kurang lengkap, maka dia terdorong mencari sesuatu yang di luar dirinya, mencari seseorang, supaya kalau berjumpa dengan orang itu, berjumpa dengan sesuatu itu, dia merasa lengkap. Maka eros ini disebut sebagai kasih yang mengangkat orang ke atas, ya. Kemudian kasih eros ini di satu sisi dia memiliki nilai positif karena mendorong orang untuk mencari kelengkapan di dalam dirinya. Tetapi apabila tidak terkendali, eros itu juga bisa berbahaya, ya. Maka kita mengenal kasih yang buta, misalnya kan. Nah, itu karena kesana kesini mencari sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya, sehingga dia menjadi tidak terkendali. Nah, itu kasih sebagai eros. Lalu Paus Benediktus juga menjelaskan kasih sebagai agape. Nah, kasih sebagai agape terbalik dari kasih sebagai eros. Kasih sebagai agape adalah orang memiliki kerinduan untuk melengkapi orang lain. Artinya dia sudah memiliki kepenuhan kasih di dalam dirinya, dan dia rindu untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Dia melihat orang lain sebagai orang yang perlu dilengkapi, orang yang mengalami kekurangan kasih, sehingga dia mau membagikan kasihnya. Nah, ini kasih agape. Nah, itulah yang membuat orang melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Seperti misalnya orang yang memiliki rezeki yang lebih, bertemu dengan pengemis, kemudian dia memberikan uang kepada pengemis itu, atau dia bertemu dengan orang yang kesepian, kemudian dia memberikan motivasi kepada orang itu. Nah, itu kasih agape. Jadi kasih inilah yang mendorong orang
melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Kemudian ada satu dimensi kasih yang diperkenalkan oleh Paus Benediktus ke-16, bukan kasih eros ataupun kasih agape, tetapi dia sebut sebagai kasih Kristiani. Kasih Kristiani ini memiliki unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda seperti ini, ya. Bahwa tindakan-tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan-tindakan berdasarkan peristiwa perjumpaan dia dengan Kristus dalam iman, sehingga dia terdorong untuk melakukan kasih. Ya. Jadi motivasi pertama-tama dia bukanlah alasan ingin melengkapi dirinya karena dia merasa kurang, atau karena dia ingin melakukan sesuatu atau perbuatan baik karena alasan kemanusiaan, tetapi karena alasan ketuhanan, alasan religius. Nah, bagaimana orang yang memiliki kasih Kristiani itu mengalami peristiwa kasih, kemudian membagikan kasih itu kepada sesama? Yang pertama adalah orang Kristiani mengakui bahwa Allah lebih dahulu mengasihi dia. Bukti kasih Allah kepada manusia dari sudut pandang konkret yang kita alami sekarang, ya kita diberikan kehidupan secara gratis oleh Allah. Tetapi dapat juga kita membaca Alkitab, di mana kasih Allah itu begitu nyata, begitu konkret, ya, begitu mendarat, membumi, ya. Karena Allah merelakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, kemudian Yesus Kristus itu rela mati di kayu salib. Rela mati di kayu salib karena ingin menebus dosa manusia. Nilai kasih yang kita lihat di situ memang bahwa kematian Yesus di kayu salib ini tentu menjadi bukti nyata kasih Allah kepada manusia. Nah, karena bersandarkan kepada peristiwa itu, maka orang Kristiani merasa berhutang kasih kepada Allah. Nah, kita ini berhutang kasih kepada Allah. Nah, bagaimana kita membalas kasih Allah itu? Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, mudah-mudahan dapat diikuti secara baik atau sudah dibaca sebelumnya. Bagaimana kita membalas kasih Allah itu? Yaitu dengan mengasihi sesama. Karena Allah itu kan tidak kelihatan. Allah itu tidak tampak. Karena Allah adalah roh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, miris sekali apabila orang mendefinisikan sesuatu ada karena kelihatan. Padahal di dalam pengalaman kita sebagai manusia biasa lah kan, bukan hanya sebagai orang Kristen, sebagai manusia biasa. Banyak hal-hal yang tidak terlihat, tetapi ada. Contoh, angin. Siapa yang pernah melihat angin? Energi listrik. Siapa yang pernah melihat energi listrik? Gaya gravitasi. Yang katanya berdasarkan pengakuan ilmu pengetahuan. Siapa yang pernah melihat gaya gravitasi? Nah, kita tahu ada angin itu kan karena kita melihat pohon yang tumbang. Misalnya, oh itu karena angin. Kita tahu gaya gravitasi karena kita melihat misalnya setiap bola ataupun benda yang kita lemparkan ke atas jatuh ke tanah. Lalu kasih. Siapa yang pernah melihat kasih? Maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, nanti bisa menjadi sharing kita, di mana letak kasih itu? Bagaimana kita membuktikan kasih itu ada? Karena kasih itu kan bukan seperti benda yang dapat dipegang. Beda misalnya seperti buku, saya dapat memegang buku ini, melihatnya, merasakannya. Tetapi kasih itu kan bukan benda yang dapat dipegang. Nah, letak kasih itu ada di dalam hati manusia, ada di dalam pemikiran manusia. Maka supaya kasih itu tidak melulu menjadi sebuah abstraksi,
harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Kasih itu tidak cukup hanya berada di dalam pikiran, hanya berada di dalam ucapan, tetapi juga harus berada di dalam sebuah tindakan. Bukan hanya iman yang harus dilaksanakan dalam tindakan nyata, kasih itu juga harus dikonkretkan, diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Itulah sebabnya juga dapat kita lihat pada Allah sendiri. Allah itu kalau hanya berada di surga, itu menjadi Allah yang abstraksi. Allah juga seperti kasih. Dia menjelma menjadi manusia. Ya. Dari roh menjadi materi, menjadi konkret dia. Kemudian dia bergaul dengan manusia. Akhirnya juga mati di kayu salib. Nah, Allah sudah membuktikan bahwa kasih itu harus konkret. Ya. Jadi Allah tidak mau hanya duduk-duduk tenang saja di surga, kemudian hanya bersabda melalui para nabi bahwa dia mengasihi manusia, tetapi juga dia menjelma menjadi manusia. Seperti seorang mahasiswa misalnya ingin membuat sebuah skripsi ataupun tesis, kan ada yang disebut sebagai KKM, artinya terjun ke lapangan, kemudian melakukan sebuah tindakan dan merasakan bagaimana pengalaman di lapangan. Allah itu datang ke dunia juga merasakan pengalaman manusia sebagai manusia, menjelma menjadi manusia dan merasakan pengalaman-pengalaman manusia di tengah dunia. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita berada dalam situasi yang kita ketahui bersama, yaitu pandemi coronavirus. Nah, tantangan yang dihadapi oleh kita semua adalah bagaimana menyalurkan kasih Allah ini di tengah situasi yang seolah-olah ya bertentangan dengan pengalaman-pengalaman ataupun pengajaran-pengajaran yang kita alami selama ini. Selama ini kan kita diajarkan kalau berjumpa dengan orang sebagai bukti kasih kita senyum. Sekarang senyum kita tidak kelihatan karena ditutup dengan masker. Orang tua kita juga mengajarkan kalau bertemu dengan orang lain, terutama orang yang lebih tua, salaman. Sekarang salaman dilarang. Maka dulu kita kan mendengar di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Sekarang di mana 2-3 orang berkumpul, di situ corona pun berpotensi hadir. Ya. Jadi bagaimana kita menyalurkan kasih? Ini pengalaman-pengalaman konkret yang bukan hanya dialami oleh saya secara pribadi, juga dialami oleh ketua-ketua lingkungan, dialami oleh Bapak Ibu. Betapa kita harus memperbaiki tradisi yang sudah kita kenal, yang sudah kita alami, yang sudah kita dengarkan selama ini. Ya. Nah, apakah pandemi ini kapan berakhir kita pun tidak tahu. Ini siapa? Jadi kalau vaksin itu dapat vaksin itu dapat dibagi ratakan kepada seluruh umat manusia secara adil. Kalaupun vaksin itu misalnya sudah ada, apakah sudah dibagikan secara adil kepada manusia? Intinya bahwa dalam pengalaman kita, dalam situasi seperti ini, di tengah pandemi coronavirus, kasih harus menjadi yang terdepan. Dan kita dapat berbagi satu sama lain. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan seperti sekarang ini, di mana kita membuktikan bahwa kasih tidak dapat dihentikan oleh coronavirus atau virus corona. Teknologi itu buatan manusia. Nah, bagaimana kita menggunakan buatan manusia ini sebagai cara kita untuk menyalurkan kasih. Dengan kita berjumpa seperti ini, kita sudah membuktikan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa kasih itu tidak dapat dihentikan oleh corona. Kalau corona virus yang tidak kelihatan, tetapi dia masih materi, ya. Kasih kan tidak kelihatan juga. Maka kasih harus mengalahkan virus corona itu dengan semangat berbagi. Itu juga yang menjadi bahan diskusi ketika
kami yang ketua-ketua komisi kemarin itu merancang tema untuk APP tahun depan, ya, di mana kami mencoba mencari rumusan di mana kasih Allah itu harus diwujud nyatakan dan kasih tidak boleh kalah oleh coronavirus. Ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sharingkan untuk sementara ini. Supaya kita tidak menjadi teoritis, tentu kita akan mencoba mendengarkan pertanyaan atau sharing. Ya. Saya kembalikan waktu kepada host. Ya. Baik, terima kasih banyak Pastor Silvanus Ilwan. Sekarang pukul 7.25 menit, kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab atau sharing. Saya persilakan, ini ada 18 peserta termasuk pastor. Barang siapa yang ingin mengajukan sharing atau pertanyaan, silakan melambaikan tangan, akan saya aktifkan mikrofonnya. Saya persilakan sekarang. Apakah Pak Nikolaus? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Siapa? Barangkali? Sudah. Ya, Bro Alek barangkali, Bro. Atau Sister Noberta. Silakan. Bro Alek mau bicara, Bro Alek? Ya, silakan, aktifkan mikrofonnya, Bro Alek. Oh, enggak. Silakan. Mungkin sharing juga bisa. Sharing. Kalau belum ada, saya mencoba bertanya dulu kepada pastor. Mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Pastor, pada saat ini banyak orang resah, gelisah, bahkan ada yang marah, stres karena pandemi corona ini. Dalam situasi yang seperti ini, banyak PHK, ya kan, penghasilan bahkan ada yang tidak punya penghasilan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, seperti apa kita masih mampu melihat kasih Allah itu? Karena tadi pastor bilang, kasih Allah itu tidak kelihatan, kasih itu tidak kelihatan. Dalam kondisi yang serba tertekan seperti ini, bagaimana supaya kita masih mampu melihat bahwa, oh, saya masih menerima kasih Allah. Itu pertanyaan, Pastor. Saya tidak menjawab secara teoritis ya, Pak Indi, tapi saya mencoba menjawab berdasarkan pengalaman personal saya sendiri lah. Bahwa memang kalau kita membaca WA yang masuk ke HP kita, ataupun kita mendengarkan keluh kesah kawan-kawan di lapangan, juga kalau kita membaca berita atau menonton berita, ya kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan yang terjadi di saat ini. Sehingga dapat dimengerti, ya, dalam tanda kutip dapat dimengerti, banyak orang mengalami pesimis untuk melihat di mana letak kasih Allah kepada manusia. Sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan iman sebetulnya, tantangan teologis juga. Karena di hadapan pengalaman yang mengejutkan, manusia kembali lagi membaca Alkitab. Kembali lagi membaca Alkitab, menyediakan waktu, menyediakan pemikirannya, menguras perasaannya, waktunya untuk kembali membaca Alkitab. Membaca tragedi yang pernah terjadi di Golgota. Di mana murid-murid Yesus pada waktu itu tidak semua ikut melihat kematian Yesus di kayu salib. Tetapi ibunya Bunda Maria tetap melihat Yesus yang mati di kayu salib, melihat penderitaan yang sedang terjadi. Kelihatannya tidak masuk akal kan penderitaan Yesus di kayu salib. Makanya Rasul Paulus juga kalau tidak salah mengatakan bahwa bagi orang Yunani ya kebodohan salib itu. Bagi orang Yahudi batu sandungan. Tetapi bagi kita yang percaya menjadi keselamatan. Nah, artinya bahwa Bunda Maria pun seperti kita saat ini pernah memandang sebuah penderitaan yang kelihatannya tidak masuk akal, tidak dapat dilogikakan. Ini merupakan tantangan bagi kita, perjuangan iman kita, supaya setiap orang, terutama kita sebagai orang Kristiani ya, memperdalam refleksi kita untuk melihat kasih Allah. Pertama-tama kasih Allah itu dapat ditemukan di dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Itu yang saya rasakan. Kemudian tentu
tidak ada apa namanya, tidak ada penderitaan yang tidak memiliki makna. Sebenarnya dapat kita renungkan. Ini juga merupakan sebuah cambukan bagi teknologi juga, supaya teknologi tidak sombong, supaya teknologi berjuang lebih keras lagi untuk menemukan hal-hal yang belum ditemukannya. Bukan hanya tantangan agama, juga tantangan bagi teknologi kan. Para ilmuwan akhirnya berpikir, oh, rupanya ilmu kita ini harus lebih keras lagi dipertajam. Ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang harus kita selesaikan secara bersama. Ya, saya kira ini merupakan cambukan bagi semua orang lah, bagi semua orang, baik itu agamawan, ilmuwan dan segala macam untuk lebih jauh lagi bekerja keras, memperdalam refleksi untuk bisa membagikan kasih kepada orang lain. Baik, terima Mungkin kasih. ada yang mau Pastor. sharing, silakan. Ya, jika ada yang mau sharing, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Pak Mering, ya, Pak Mering silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, Pastor, terima kasih. Pertama kepada rekan-rekan yang sudah berani memulai hari ini. Saya coba membuka pengertian kasih dan apa itu kasih dalam kitab suci. Saya mendapatkan ada empat hal mengenai kasih. Yang pertama dikatakan kasih itu adalah perintah. Dan beberapa perikop seperti perikop dari Yohanes, Injil Yohanes itu memang ada beberapa perikop yang mengatakan pertama kasih itu perintah dari Tuhan untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, walaupun dia perintah, kasih itu katanya adalah pilihan. Jadi manusia boleh memilih dia mengasihi atau tidak mengasihi walaupun merupakan satu perintah. Yang ketiga, tadi baru pastor sampaikan bahwa kasih itu adalah tindakan katanya. Tindakan. Jadi perintah, pilih, kemudian tindakan. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah katanya yang keempat adalah bahwa kasih itu adalah komitmen. Komitmen kita terhadap Tuhan, terhadap Kristus yang memiliki ajaran pokok tentang kasih itu dan komitmen penerapannya kepada sesama manusia. Jadi saya menemukan penjelasannya itu bahwa kasih itu tadi adalah perintah, bahwa yang kedua kasih adalah pilihan, yang ketiga kasih adalah tindakan, dan keempat kasih adalah komitmen. Mungkin pastor bisa memperdalamnya. Untuk bidang ilmu saya sebenarnya ada juga orang yang meneliti tentang kasih. Nah, penelitian tentang kasih itu mereka lihat dari aspek kognitif yang disebut dengan belief, keyakinan tentang kasih itu. Yang kedua, aspek perasaan bahwa kasih itu sesuatu yang dirasakan, dan yang ketiga bahwa kasih itu sesuatu keyakinan, perasaan yang dilaksanakan yang disebut dengan aspek konatifnya. Itu dari bidang ilmu saya, tapi yang dari kitab suci tadi saya mendapatkan ada 4 hal. Mungkin pastor bisa mengulas lebih lanjut. Terima kasih Pak Endi, terima kasih pastor. Terima kasih Pak Mering. Ya, ini nanti kepada pastor silakan barangkali bisa sedikit diperdalam sebagai catatan bahwa kita mempunyai waktu 7 menit lagi, pastor. Dipersilakan pastor. Saya tidak akan panjang lebar. Apa yang dijelaskan oleh Pak Mering itu sudah bagus. Bahwa saya tertarik dengan kasih sebagai perintah. Ya. Artinya sebagai orang Kristiani ya tidak bisa enggak. Ini sebuah perintah. Artinya karena yang memberi perintah ini adalah Allah, maka ini merupakan sebuah kewajiban. Ya. Jadi kasih ini bukan hanya kerelaan, tetapi juga bukan hanya kerelaan kita sebagai masalah perasaan, tetapi juga sebuah kewajiban. Artinya kalau kita tidak
menjalankan kasih, kita tidak melaksanakan perintah. Lalu saya loncat langsung ke yang terakhir, komitmen. Komitmen artinya walaupun orang mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang terjadi saat ini, misalnya orang mengalami penderitaan apa segala macam, dia tetap komitmen kepada kasih. Mungkin masih ada waktu diberikan kesempatan kepada yang lain untuk sharing, mungkin salah satu ketua lingkungan atau ibu bapak yang ya bisa men-sharekan sedikitlah pengalaman. Ya, mungkin sekitar 2 menit ya, karena kita tinggal 5 menit. Silakan, barangkali ada yang mau sharing atau mungkin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 2 menit, silakan. Apakah ada? Halo. Oh, Ibu Veronica. Ibu Veronica, silakan aktifkan mic-nya, Bu. Ya, silakan aktifkan, Bu, mic-nya, Bu. Ya, silakan, Bu. Kita belum bisa mendengar suaranya, Bu. Coba, Bu, apakah sudah bisa, Bu? Tidak terdengar. Tidak dapat mendengar suara. Tidak Mungkin terdengar langsung suaranya, Bu. Langsung ke yang Ya, bisa mungkin mendengar. masih unmute kali itu, masih unmute. Masih unmute ya. Ya. Masih Mungkin unmute. Tadi ada yang mau belum bicara ditekan. tadi. Pak siapa tadi? Pak Niko ya tadi ya, yang mau bicara, Pak. Ya. Pak Niko. Silakan, Pak. Pak Niko. Belum bisa dengar suaranya, Pak. Tolong dihidup. Ya, silakan, Pak. Ya. Udah. Ya, Pak. Gini, Pastor, saya belum jelas benar mengenai ayat 18. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ya tidak sempurna dalam kasih. Tolong Pastor perdalam ini dikit. Ayat 18 ini. Baik, Pastor. Baik, saya. Ya, silakan, Pastor. Ya. Oke. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena ketakutan juga mengandung hukuman. Maka saya tadi memilah jenis-jenis kasih. Ada kasih eros, agape, sampai kepada kasih kristiani. Nah, ketika orang dirasuki oleh kasih kristiani, dia memiliki keberanian yang luar biasa untuk melakukan tindakan-tindakan kasih itu tadi. Dan itu bukan teori ya. Karena juga murid-murid Yesus seperti Petrus dan juga kita membaca juga martir-martir gereja seperti Santo Santa itu, ada yang saking dia mengasihi Allah, akhirnya dia mati dalam sebuah pengalaman imannya, ya. Mati dibunuh karena mempertahankan imannya. Ya. Ini dalam sejarah gereja baru kita bisa mengetahui bahwa ini bukan sebuah teori saja, ya, tetapi sudah dilaksanakan oleh orang-orang tertentu di dalam gereja Katolik. Ya. Intinya bahwa kita mengasihi ini bukan karena kita sekedar ingin melengkapi kekurangan di dalam diri kita, bukan juga sekedar karena alasan kemanusiaan kita sebagai sesama manusia saja, tetapi karena kita mengasihi Allah. Kan sudah saya katakan dari tadi, kasih kita kepada sesama sebagai wujud dari kasih kita kepada Allah. Karena yang pertama-tama kita kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, dalam tindakan nyata kita mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Ya. Dan kalau orang sudah dirasuki itu dia tidak mengalami ketakutan tadi. Nah, ketakutan yang mengandung hukuman adalah ketakutan berbuat kasih. Ketika masih ada rasa takut untuk berbuat kasih, artinya kita secara tidak langsung kita sudah menghukum diri kita sendiri untuk membatasi kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Ya. Ketika kita mengalami ketakutan berbuat kasih, kita sudah membatasi diri. Marilah kita mencoba sedikit demi sedikit, walaupun ada yang mungkin mampu lebih cepat, untuk mengatasi penderitaan ini untuk tetap mengasihi sesama. Oke, baik. Sistem sudah memberi peringatan kepada saya. Waktu kita kurang dari 1 menit lagi.
Terima kasih atas partisipasinya, dan karena tadi sudah dibuka dengan doa, nanti Pastor Ilwan juga akan menutup dengan doa, dan pertemuan berikutnya akan diinformasikan. Baik, Pastor, karena sudah diperingati oleh sistem, maka mungkin bisa kita tutup dengan doa. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Banyak hal yang belum saya katakan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Akhirnya kita harus menutup perjumpaan kita dari layar ke layar ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan